Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Santri dan santriwati Ma'had Tahfidzul Quran At-Tasnim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar antum di sana? Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan mata pelajaran ilmu tajwid ya, yang sebelumnya kita telah membahas ya nomor 1 dari hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Nah, sekarang kita masuk kepada hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang nomor 2, yaitu idgham. Nah, silakan buka kitabnya halaman 30. Idgham ya bermakna idkhal, yang berarti memasukkan atau meleburkan. Nah, idgham adalah memasukkan nun sukun atau tanwin ya pada salah satu huruf-huruf idgham sehingga kedua huruf idgham menjadi satu dan ditasydidkan ketika diucapkan. Nah, huruf idgham itu ada 6 sebagaimana yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Jamzuri di dalam kitab Tuhfatul Atfalnya, wa tsani idghamu bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad sabatat. Nah, hukum nun sukun atau tanwin yang kedua yaitu idgham ya, yang hurufnya itu ada 6 pada kalimat atau pada kata yarmuluna. Ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Nah, berarti ada 6 huruf idgham. Bagaimana penjelasannya? Nah, apabila nun sukun atau tanwin terletak di depan huruf idgham, maka nun sukun atau tanwin dimasukkan ke dalam huruf setelahnya, yakni huruf idgham itu. Dengan demikian, nun sukun atau tanwin tidak terlihat ketika diucapkan. Jadi dia tidak terlihat ketika diucapkan. Nah, dengan demikian, ya, huruf yang terletak setelah nun sukun atau tanwin tersebut ya dibaca dengan tasydid. Contohnya seperti ini. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Kita ambil di dalam contoh surah Al-Quran, surah Az-Zalzalah. Ya. Faman ya'mal. Di situ tertulis faman ya'mal. Maka bacanya adalah faman ya'mal. Nun sukun dimasukkan ke huruf ya. Faman ya'mal. Nunnya tidak terlihat ketika diucapkan. Nah, itu dia maksudnya. Faman ya'mal. Selanjutnya, liqaumin yu'minuna. Tanwin bertemu dengan huruf ya, liqaumin yu'minuna. Dibaca liqaumi yu'minuna. Tanwinnya tidak terlihat ketika diucapkan. Itu maksudnya dimasukkan tanwinnya ke huruf setelahnya. Ya, atau dileburkan ke huruf setelahnya. Nah, begitu penjelasan dari pengertian idgham. Nah, kita masuk kepada macam-macam idgham. Idgham terbagi pada 2 macam. Yang pertama idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Nah, apa yang dimaksud dengan idgham bi gunnah? Nah, idgham bi gunnah yaitu memasukkan atau meleburkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya dengan disertai dengung, ya. Jika bertemu dengan salah satu huruf idgham yaitu pada kata yanmu, ya. Idgham bi gunnah itu hurufnya ada 4. Tercantum di dalam kalimat yanmu, ya, nun, mim, dan waw, ada 4. Nah, jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, maka dibaca idgham bi gunnah, artinya idgham dengan dengung, ya, membacanya dengung. Nah, apa yang dimaksud dengan dengung? Dengung adalah suara yang keluar dari rongga hidung, ya, bukan dari mulut. Tapi yang bekerja adalah rongga hidung. Dan ditahan cara membaca dengung, ya, jangan tergesa-gesa. Baik, begitu. Contohnya seperti ini. Nun mati bertemu dengan ya.
iyaqulu, iyaqulu. Ya, nun sukun bertemu dengan ya. Pertama, dileburkan bacaan nun sukunnya ke huruf ya. Yang kedua, didengungkan karena itu idgham bi gunnah. Iyaqulu, maksud dengung itu cara mudah membaca dengung adalah ditahan. Iyaqulu. Nah, begitu. Tanwin bertemu dengan huruf ya. Liqaumi yu'minun. Nah, liqaumi yu'minun. Selanjutnya, nun sukun bertemu dengan nun, ya. Lan nad'uwa. Lan nad'uwa. Nah, lalu yang kedua, tanwin bertemu dengan huruf nun, ya. Hittatun naghfir lakum. Sekali lagi, hittatun naghfir lakum. Nah, begitu. Selanjutnya, nun sukun bertemu dengan mim. Mim masad. Mim masad. Selanjutnya, tanwin bertemu dengan huruf mim. Ya. Hudam mir rabbihim. Hudam mir rabbihim. Nah, dan yang terakhir ya, nun sukun bertemu dengan huruf waw. Min waraihim muhita. Ya. Min waraihim. Min waraihim. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf tanwin bertemu dengan huruf waw. Hudaw warahmah. Hudaw warahmah. Nah, seperti itu cara membaca idgham bi gunnah. Nah, ada dua tips agar kamu benar bacaan idgham bi gunnahnya. Yang pertama, dimasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya atau dileburkan, ya. Seperti liqaumin yu'minuna tadi, ya. Liqaumin yu'minuna itu tulisannya. Bacanya liqaumi yu'minuna. Nah, itu dileburkan. Lalu tips yang kedua, didengungkan. Dengung itu artinya jangan tergesa-gesa kamu membacanya. Nah, kesalahan-kesalahan ya yang terjadi pada idgham bi gunnah ini karena dia membacanya tergesa. Jadi yang nomor 2 ini tolong diperhatikan ya. Seperti apa membaca dengung yang ditahan, cara membacanya seperti ini. Liqaumi yu'minun. Ya. Liqaumi yu'minun. Nah, itu cara membaca idgham bi gunnah dengan dengung ya, yang benar. Nah, cara membaca idgham bi gunnah yang salah yaitu liqaumi yu'minun. Nah, dia tergesa-gesa, tidak menahan tanwinnya dengan huruf ya itu. Liqaumi yu'minun, tetapi yang benar adalah liqaumi yu'minun. Nah, begitu. Jadi dua tips ini tolong diperhatikan cara membacanya. Ya, silakan nanti dipraktekkan di hafalan antum. Selanjutnya masuk ke idgham yang nomor 2 yaitu idgham bila gunnah. Nah, ini sebaliknya dari idgham bi gunnah karena kalimatnya memang bila gunnah, idgham tanpa gunnah. Apa idgham bila gunnah itu? Nah, idgham bila gunnah ya adalah memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf idgham yaitu pada huruf lam, dam, ro. Ya, dan tidak dengung membacanya ya. Artinya jangan ditahan ketika nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan huruf lam dan ro. Contohnya seperti ini. Hudal lil muttaqin. Jangan ditahan. Hudal lil muttaqin. Nah, itu salah. Hudal lil muttaqin. Itu tanwin bertemu dengan huruf lam. Sekarang tanwin nun sukun bertemu dengan huruf lam. Yubayyil lana. Yubayyil lana. Selanjutnya nun sukun bertemu dengan huruf ra. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Nun tanwin bertemu dengan huruf ra. Ghafurur rahim. Sekali lagi, Ghafurur rahim. Nah, jadi ketika membaca idgham bila gunnah tidak sama saat kamu membaca idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah dileburkan akan tapi tidak didengungkan. Ya. Begitu? Nah, selanjutnya ini catatan penting yang harus kamu ketahui, ya.
Hukum bacaan idgham ternyata itu terjadi hanya bila nun sukun atau tanwin ya, dan huruf idgham terdapat dalam dua kata yang terpisah. Ya, hudan itu satu kata, lil mu'minina itu satu kata. Nah, jadi tanwin itu terpisah dengan huruf idgham lam lil mu'minina. Itu dimaksud dengan idgham. Ya, dia itu tidak terjadi apabila terdapat di dalam Al-Qur'an itu dua kata. Ya, yubayyin terus selanjutnya lana. Yubayyin lana. Dibaca yubayyil lana. Itu yang dimaksud ya. Dalam dua kata yang terpisah. Dan bila nun mati atau tanwin ya bertemu dengan huruf idgham terdapat dalam satu kata, maka cara membacanya harus jelas. Suara nunnya itu harus jelas. Ini dimaksud dengan izhar mutlak. Contohnya itu ada 4 di dalam Al-Quran ya. Bunyanun, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Bunyanun. Nah, itu kan satu kata. Bunyan. Nah, maka dibaca dengan izhar mutlak. Bunyanun, bukan buyan. Tidak. Selanjutnya, inwanun. Bahkan nunnya itu jelas karena itu nanti disebut dengan izhar mutlak. Inwanun. Selanjutnya, sinwanun, sinwanun. Nah, ad-dunya. Nah, seperti itu penjelasan dari idgham, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan antum bisa memahami penjelasan dari Ustadz dan bisa langsung dipraktekkan ketika antum ingin menghafal ataupun memurojah hafalan. Begitu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.